Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reaksi kimia. Ya. Jadi reaksi kimia yaitu suatu proses di mana zat atau senyawa diubah menjadi satu atau lebih senyawa yang baru. Nah, reaksi kimia ini digambarkan atau untuk menggambarkan terjadinya suatu reaksi kimia dinyatakan dengan persamaan kimia, di mana persamaan kimia ini menggunakan lambang kimia untuk menunjukkan apa yang terjadi saat reaksi kimia tersebut berlangsung. Nah, misalkan setidaknya ada 3 cara untuk menggambarkan reaksi pembakaran hidrogen. Nah, yang pertama dengan simbol rumus bangun gitu ya. Jadi di sini adalah ada 2 molekul hidrogen H2, kemudian bereaksi dengan 1 molekul oksigen menghasilkan 2 molekul H2O atau air. Nah, ini digambarkan dengan rumus bangunnya begini. Atom atau molekul hidrogen digambarkan dengan dua bola bulat warna abu-abu, kemudian oksigennya dengan atom warna merah, dan setelah bereaksi membentuk struktur seperti ini, 1 atom O mengikat 2 atom H, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita bisa menyampaikannya dengan kata-kata atau lisan begitu. Jadi 2 molekul hidrogen plus gitu ya, bereaksi dengan 1 molekul oksigen membentuk 2 molekul air. Nah, yang terakhir dengan tadi ini persamaan kimia tadi ya. 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Nah, sini. Itu persamaan kimianya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada 2 bagian yang dipisahkan oleh tanda panah gitu ya. Yang di sebelah zat-zat yang berada di sebelah kiri tanda panah disebut reaktan atau pereaksi. Kemudian yang di sebelah kanan tanda panah itu adalah produk atau hasil reaksi. Nah, bagaimana misalkan selanjutnya, bagaimana membaca persamaan kimia ini? 2Mg plus O2 tanda panah 2MgO. Apakah jadi yang caranya adalah di sini 2 atom Mg plus 1 molekul O2 menjadi 2 molekul MgO gitu. Atau 2 mol Mg ditambah 1 mol O2 menjadi 2 mol MgO. Ya, kalau dinyatakan dalam gram seperti ini 2 mol Mg itu setara dengan 48,6 gram. Dan 1 mol O2 itu setara dengan 32 gram O2. Dan 2 mol Mg itu setara dengan 80,6 gram MgO. Bukan begini ya, bukan 2 gram. Bukan kalau dalam gram tidak secara langsung, misalkan 2 gram Mg plus 1 gram O2 menjadi 2 gram. Di dalam persamaan kimia ini, angka-angka yang berada di depan atom atau molekul yang bereaksi itu disebut sebagai koefisien gitu ya. Itu menunjukkan perbandingan jumlah mol yang terlibat di dalam suatu reaksi gitu. Nah, itu. Kemudian persamaan kimia ini sebelum kita lakukan perhitungan kuantitas-kuantitas yang terlibat di dalam reaksi kimia, maka harus disetarakan terlebih dahulu. Apa maksudnya
reaksi yang setara. Atau bagaimana cara kita menyetarakan persamaan kimia, yaitu yang pertama, identifikasi semua reaktan dan produk, kemudian tulis rumus molekul yang benar masing-masing pada sisi kiri dan kanan dari persamaan. Misalnya, etana bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan air. Itu kita tulis rumus kimianya. Jadi etana C2H6, oksigen O2 ya. Jadi etana bereaksi dengan oksigen ditulis C2H6 plus O2 membentuk karbon dioksida ya, tanda panah. Karbon dioksida itu CO2 dan air H2O. Kemudian setelah ditulis, kita ubah koefisien, yaitu angka di depan rumus molekul. Itu yang kita ubah. Tetapi jangan mengubah subskripsinya atau angka dalam rumus molekul. Jadi nanti yang kita ubah-ubah adalah angka di depan. Ini bukan misalkan bukan 262 di sini ya. Bukan C2H6 pada bukan angka 2 dan 6 pada C2H6 ataupun angka 2 pada O2 ataupun angka 2 pada CO2 ataupun angka 2 pada H2O yang gantung di bawah atau kita kenal dengan istilah subskrip. Itu tidak boleh dirubah, tapi yang kita rubah adalah angka di depannya. Jadi misalkan kita boleh mengubahnya menjadi menambahkannya dengan 2 kali itu ya. 2 di sini C2H6. Bukan subskripnya yang kita kalikan 2 misalnya menjadi C4H12. Walaupun ini sama-sama berarti ini menunjukkan ada 4 atom C dan 12 atom H. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertama-tama carilah unsur yang muncul hanya sekali pada tiap sisi persamaan dengan jumlah atom yang sama pada tiap sisi. Pada reaksi tadi misalkan C2H6 plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O, kita mulainya dari atom C atau H, bukan O, karena di sini atom O di sebelah kanan muncul 2 kali, yaitu pada CO2 dan H2O. Kita lihat, di sebelah kiri ada 2 atom karbon, ya, C2. Di sebelah kanan ada 1 atom karbon, ya, C di sini. Maka CO2-nya kita kalikan dengan 2, menjadi begini. Ini tadi yang dinamakan mengubah koefisien. Di sini kita kasih angka 2. Kemudian kita cek atom H-nya. Di sebelah kiri ada 6, di sebelah kanan ada 2. Maka supaya setara H2O-nya dikalikan dengan 3 supaya jadi 6 gitu ya. Menjadi ini C2H6 plus O2 menghasilkan 2 CO2 plus 3 H2O begitu. Selanjutnya, periksa persamaan yang disetarakan tersebut untuk memastikan jumlah total tiap jenis atom pada kedua sisi persamaan adalah sama. Kita cek dulu ya kan. O2 di sebelah kiri, O di sebelah kiri ada 2. Di sebelah kanan ada berapa? Di sini ada 4. Dari mana? Yaitu 2 kali 2 ini. Ditambah dengan di sini ada 3, yaitu 3 kali 1. Jadi totalnya ada 7. Supaya sama, karena kiri 2 dan kanan 7, maka O2-nya di sini kita kalikan dengan 7/2. 7/2 kali 2 nanti kan menjadi 7 gitu ya. Nah, sekarang kita dapatkan begini. Nah, terakhir kita hilangkan pecahannya supaya menjadi bulat semua, maka semua koefisien kita kalikan 2. Jadilah 2C2H6 plus 7O2 menjadi 4CO2 plus 6H2. Kita cek ulang.
Apakah sudah sama gitu kan? Kita cek dari hasil ini, kita cek untuk atom hidrogennya 12 di sebelah kiri yaitu 2 kali 6, di sebelah kanan juga 12 yaitu 6 kali 2 di sini. Jadi sama. Untuk atom O juga begitu, di sebelah kiri ada 7 kali 2, 14 atom O, di sebelah kanan juga ada 14, yaitu di sini 4 kali 2, 8 ditambah dengan 6, gitu. 6 kali ini. Sedangkan untuk nah, artinya kita bisa membandingkan bahwa antara reaktan dengan produk itu jumlah atomnya adalah sama. Kalau sudah demikian, maka reaksi ini disebut sebagai reaksi yang setara atau persamaan kimianya, persamaan reaksi kimianya itu sudah setara, yaitu jika jumlah atom sejenis itu ya yang sama di sebelah kiri itu sama dengan di sebelah kanan. Nah, atau jumlah atom di reaktan sama dengan jumlah atom di produknya. Itu tadi. Nah, contoh yang ditampilkan itu tadi kebetulan agak mudah begitu ya di dalam menghitung. Bagaimana kalau tidak semudah itu begitu? Reaksinya mungkin agak atau molekul yang terlibat mungkin molekulnya atomnya banyak atau produknya tadi kan kebetulan dua reaktan menghasilkan 2 produk. Tapi bisa jadi nanti kita akan ketemu yang lebih. Nah, bisa kita pakai cara sebagaimana pada contoh berikut gitu ya. Misalkan kita diminta untuk menuliskan tuliskan persamaan reaksi kimia yang setara untuk reaksi berikut ini. Pertama, amonia atau NH3 bereaksi dengan oksigen menghasilkan nitrogen oksida dan air. Lalu yang kedua, besi 3 oksida atau Fe2O3 bereaksi dengan karbon monoksida CO menghasilkan besi Fe dan karbon dioksida CO2. Kita mulai dari yang pertama. Amonia NH3 bereaksi dengan oksigen menghasilkan NO ya. NO dan air. Ini kita tulis begitu. Di nanti reaksinya adalah N ya, 3 plus oksigen itu O2 ya, menghasilkan NO plus H2O. Nah, yang pertama kita kasih aja di depan masing-masing molekul yang terlibat itu kita kasih koefisien huruf. Misalkan di sini A, ya, di sini A begitu. Lalu di sini B, di sini C dan di sini D. Kemudian kita buat suatu tabel begitu kayak tadi kita buat tabel untuk membandingkan jumlah atom pada masing-masing reaktan dan produk. Nah, sebelah kiri ya atau reaktan. Kemudian di sini adalah atom-atom di sebelah kanan atau produk. Nah, ini kita tulis jenis atomnya ya. Oke. Kita mulai misalnya dari ini ada atomnya kan ada N, ya kan? N lalu H, lalu O ya. Ada 3 ya, N, H, dan O. Di sebelah kiri di sini ada A ya. Atom N-nya ada A. Di sebelah kanan ada C, itu sejumlah C.
Kemudian atom H di sebelah kiri ada, ini kan H3. Di sana koefisiennya A, berarti jumlah atomnya adalah 3. 3 kali. Lalu di sebelah kanan di sini ada H2, depannya ada D, berarti jumlah atom H di sebelah kanan itu adalah 2D. Terakhir O, di sebelah kiri ada 2, O2, di sini ada 2 atom O, ya. Tapi di sini koefisiennya B, berarti di sebelah sini adalah 2D. Dan di sebelah kiri, di sebelah kanan, sorry, ada di sini ada C kali O, gitu kan. Berarti ada C ditambah, nah ini D gitu ya, D kali 1. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan persamaan koefisien. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita kan nanti akan mencari A berapa, B berapa, C berapa, dan D berapa gitu ya. Sekarang dari membandingkan jumlah atom di sebelah kiri dan kanan, kita dapatkan 3 persamaan ini tuh. Jadi ini diperoleh persamaan ya. Yang pertama yaitu untuk atom N kita dapatkan A sama dengan C. Nah, untuk mempermudah ya, A sama dengan C itu kita sama saja, kita misalkan saja nanti 1 dulu gitu. Jadi yang A sama dengan C itu sebut saja sama dengan 1. 2 juga boleh, tapi enaknya kita kasih 1 aja gitu ya. 2 mau 10 juga boleh, tapi untuk kalau sudah ketemu persamaan yang seperti ini kita misalkan saja dulu A sama dengan C, kita misalkan sama dengan 1. Kemudian dari jumlah atom H, kita dapatkan persamaan 3A sama dengan 2D. Begitu. Nah, tadi di atas, di persamaan 1, kita sudah memisahkan A itu sama dengan 1, berarti 3 kali 1 sama dengan 2D. Atau 3 sama dengan 2D, sehingga D-nya adalah 3/2. Ini kita kotai begini ya. Kemudian dari persamaan ketiga, ya, dari jumlah atom O, diperoleh kesamaan 2B sama dengan C plus D. Nah, tadi kita sudah di persamaan 1, kita misalkan C-nya sama dengan 1. Terus dari persamaan 2, kita peroleh D-nya sama dengan 3/2. Maka kita peroleh 2B sama dengan 1 plus 3/2. Berapa ya? Satunya itu kita pilih 2/2. Gitu. Jadi diperoleh 2B sama dengan 5/2. Berarti B-nya sama dengan 5/2 dibagi 2 gitu ya, atau 5/4. Nah, sekarang kita sudah dapat koefisien-koefisiennya. A 1, B 5/4, C-nya 1, D-nya 3/2. Kita tulis ke sini. Nah, persamaan kimianya menjadi A-nya tadi 1 ya. 1 ya, NH3 berarti tetap NH3. 1 tidak ditulis ya. Plus B, B-nya adalah 5/4. 5/4 O2 menjadi C-nya 1, NO begitu. D-nya 3/2. H2O. Nah, ini masih berupa pecahan. Karena masih berupa pecahan, kita kalikan dengan suatu
bilangan bulat, itu yang menyebabkan nanti ini menjadi pecahannya menjadi bulat. Di sini penyebutnya 4, di sini 2. Kita kalikan dengan KPK 4 dan 2, yaitu 4. Nah, kedua sisi dikalikan dengan 4. Jadi menjadi ini 4NH3 ditambah 5O2 menjadi 4NO plus 4 kali 3/2 itu menjadi 6 gitu ya. 6H2O. Nah, terakhir kita cek sekarang. Lihat jumlah atom. Nah, sebelah kiri dan kanannya kita hitung ulang untuk memastikan apakah ini sudah benar hasil hitungan kita tadi. Sekarang kita lihat N-nya. Nah, kayak tadi. Atom N, kirinya ada 4 kali 3. Ya. 4 kali 3, 4 kali N berarti. 4 kali 1 berarti 4. Di kanan juga 4 kali N. 4. Lalu H ya. Atom H di kiri 4 kali 3, 12. 12 itu dari 4 kali 3. Gitu ya. Langsung aja 12. Tuh. Di sebelah kanan 6 kali 2. Yaitu 12. Sudah sama. Kemudian terakhir O. Di sebelah kiri ada 5 kali 2, 10. Di sebelah kanan 4. Ini ya 4 kali O gitu ya. 4 ditambah 6. 10. Jadi sudah sama. Kalau sudah sama berarti ini adalah persamaan yang sudah setara. Oke, itu satu contoh untuk menghitung atau menyetarakan persamaan kimia. Silakan jika ada pertanyaan, wes jelas kira-kira. Jadi persamaan reaksi kimia disebut setara sekali lagi kalau jumlah atom sebelah kiri sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Baik, supaya lebih jelas kita lihat contoh yang kedua. Yaitu di sini ada Fe2O3 bereaksi dengan karbon monoksida menghasilkan besi Fe dan karbon dioksida. Ini kita tulis reaksinya dulu. Fe2O3 plus begitu CO menghasilkan Fe dan CO2. Nanti kan sekarang coba kalau kita perhatikan di sebelah kiri atom Fe-nya 2, di sebelah kanan 1 gitu kan. Lalu atom C-nya sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Oke, ini untuk C sama. Tapi untuk O di sebelah kiri ada 3 tambah 1, 4, di sebelah kanan cuma ada 2. Berarti belum setara. Maka nanti kita setarakan. Kita kasih kayak tadi. Di sini ada, kita kasih koefisien ya A, B, C, D gitu. Nah, terus kita cek atom-atom tadi di ruas kiri dan ruas kanan. Atomnya ada, yang pertama ada Fe, lalu C gitu ya, dan O, 3 ya. Di sebelah kiri Fe tadi ada 2 kali A ya. Nah, di sebelah kanan ada C. Terus atom C-nya di sebelah kiri ada B, di sebelah kanan ada D. Terus untuk atom O di sebelah kiri ada 3 kali A gitu. Dan di sini ada plus B gitu.
Di sebelah kanan ada 2 kali D. Nah, kita dapatkan kayak tadi, kita dapatkan 3 persamaan. Nah, sekarang mau kita mulai dari mana? Ya, kita mulai dari ini ya, dari ada diperoleh sorry, ada gangguan. Nah, jadi kita diperoleh misalkan persamaan pertama dari jumlah atom Fe yaitu 2A sama dengan C. Lalu dari jumlah atom C didapatkan B sama dengan D, dan ketiga 3A plus B itu sama dengan 2D. Nah, kita mulai dari mana? Kita mulai dari persamaan 2 dulu, karena itu yang paling sederhana. Gitu ya. Dari persamaan 2 dengan B sama dengan D, kita misalkan saja sama dengan 1. Sekali lagi boleh kok menyamakan dengan 2, tapi kita ambil saja yang paling kecil, yaitu 1. Gitu ya. Nah, kemudian dari B sama D sama dengan 1, kita lanjut ke persamaan yang ketiga, kalau begitu ya. Persamaan ketiga ya. Lanjut ke persamaan ketiga, yaitu 3A plus tadi kan D plus B, B-nya sama dengan 1 gitu. Nah, dengan 2D berarti 2 kali 1. Kita boleh 3A plus 1 sama dengan 2, atau 3A sama dengan 2 plus 1 ya, satunya pindah kanan. Atau 3A sama dengan 3. Kita peroleh A-nya juga sama dengan 1. Kemudian baru ke persamaan 1. Ya, persamaan 1, 2A sama dengan C. A-nya 1, berarti 2 kali 1 sama dengan C. Sehingga ya tentu saja kita peroleh C sama dengan 2. Jadi dengan demikian, untuk persamaan itu, coba nanti kita cek ya. Nanti A-nya 1, A, B, D-nya 1, C-nya 2. Ya. Jadi tadi A-nya 1 berarti Fe2O3 plus B, B-nya juga 1, ya. CO menghasilkan C2, 2Fe plus D-nya juga 1, ini CO2. Nah, kayaknya kok nggak sama ini ya. Nah, ini kita coba. Berarti kan ini Fe-nya 2, 2 betul. O-nya 3. Iya. O-nya ini 3, ini 1, 4. Di sini masih 2, berarti kok belum ya gitu ya. Jadi ini harus perhitungan kita ternyata dengan cara ini itu kok belum ketemu gitu. Kalau belum ketemu berarti kita cek ulang ini. Coba kita cek lagi pemilihan persamaannya tadi. Atom Fe 2, sebelah kanan C, lalu atom C, ini ada B, sebelah kanan D gitu. Oke. Atom O 3A plus B, sebelah kanan 2D begitu. Terus tadi 2A sama dengan C, B sama dengan D, 3A plus B sama dengan 2D. Ini saya kira apa ada yang keliru ya. B sama dengan D, kita misalkan 1. Terus masuk ke persamaan 3, 3A plus apa? Plus
ya. 3A plus 1 sama dengan 1. 3A plus 1 sama dengan 2. Nah, ini yang salah ya. Mestinya ini 3A sama dengan 2 min 1. Sehingga ini adalah 1 gitu. Ini plus ya. Plus pindah ruas jadi min. Sehingga ini nanti A-nya sama dengan sepertiga gitu. Nah, begitu. Sehingga ini juga 2A sama dengan C, berarti 2 kali sepertiga sama dengan C. Sehingga C-nya adalah 3/2 gitu ya. Nah, salahnya di situ. Salah detail di sini. Nah, 2/3 sama dengan C, berarti C-nya sama dengan enggak, ini C-nya berarti 2/3. Betul. Gitu. Nah, berarti kita peroleh tadi A sepertiga, B sama dengan D1, C-nya 2/3. Sehingga harusnya di sini adalah A-nya sepertiga, lalu B-nya 1, B-nya 1, C-nya 2/3, D-nya 1. Nah, untuk menghilangkan pecahan sepertiga dan 2/3, kedua sisi dikalikan berapa? Kita kalikan 3, sehingga menjadi sepertiga kali 3, 1, gitu kan ya. E2O3 plus, ini 3, ini 3CO, ini 2/3 kali 3, 2, terus ini 3. Gitu. Nah, kalau sudah begini kita cek, FE di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 2. C di sebelah kiri 3, sebelah kanan. Oh, ini C tadi. 3. Gitu. Lalu O sebelah kiri 3 tambah 3, 6. Di sini 3 kali 2, 6. Oke, sudah. Nah, ada pertanyaan atau jelas kira-kira dari dua contoh yang sudah ditampilkan. Nah, selanjutnya, ya, masuk silahkan. Coba cukup. Cukup. Nah, sekarang selanjutnya terkait dengan reaksi kimia setelah kita bisa menyetarakan, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menggunakan koefisien-koefisien di dalam persamaan kimia tadi untuk menghitung jumlah zat yang bereaksi di dalam reaksi kimia itu. Nah, jadi misalkan baik jumlah reaktan maupun jumlah produk. Nah, misalkan kalau kita menggunakan bahan mentah atau reaktan tertentu, nanti berapa banyak kira-kira produk yang dihasilkan? Atau sebaliknya, berapa banyak bahan mentah yang harus digunakan untuk mendapatkan sejumlah tertentu produk? Nah, itu dipelajari di kimia namanya stoikiometri, atau ilmu yang mempelajari kuantitas dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Nah, nanti kita akan menggunakan metode mol, yaitu di mana koefisien stoikiometri dalam persamaan kimia dapat diartikan sebagai jumlah mol dari setiap zat. Ya, jadi kata kuncinya adalah koefisien dalam persamaan kimia itu merupakan perbandingan jumlah mol dari setiap zatnya. Jadi sehingga nanti di dalam metode ini mol dari reaktan itu sejumlah mol reaktan nanti akan menghasilkan sejumlah mol produk. Kalau jumlah zat yang terlibat dalam reaksi belum dalam satuan mol, maka kita rubah dulu menjadi satuan mol. Langkah-langkahnya yang pertama adalah tulis rumus yang benar untuk semua reaktan dan produk dan setarakan reaksi kimianya. Jadi kata kuncinya yang pertama reaksinya harus setara. Kemudian konversi kuantitas dari sebagian atau semua zat yang diketahui, biasanya adalah reaktan, itu menjadi mol. Gunakan koefisien-koefisien dalam persamaan yang sudah setara untuk menghitung jumlah mol dari kuantitas yang dicari.
atau yang tidak diketahui. Biasanya sih produk. Konversi kuantitas yang tidak diketahui menggunakan jumlah mol yang telah dihitung serta massa molar. Periksalah bahwa jawabannya masuk akal dalam bentuk fisiknya. Contoh, ya. Logam litium bereaksi dengan air membentuk litium hidroksida dan gas hidrogen dengan persamaan sebagai berikut. 2Li plus 2H2O menjadi LiOH, ya, 2LiOH plus H2. Nah, di dalam tulisan reaksi yang lengkap akan ada keterangan dalam burung ini. Ada S, L, A, Q, dan G. Itu maksudnya begini. Kalau S itu artinya adalah solid atau padatan. Kemudian untuk L itu artinya liquid atau cair. Ya, cair. Ya. Terus kalau A, Q apa? Cairan. Ya, aqueous atau cairan. Ya. Apa bedanya cair dengan cairan? Ya. Atau larutan, sorry, ini bukan cair tapi larutan. Ya, gitu. G itu larutan, kemudian G itu jelas, yaitu gas. Gitu ya. Jadi ini artinya logam litium padat bereaksi dengan H2O cair, ya air, gitu ya, cair air, menghasilkan larutan LiOH dan gas H2. Gitu. Pertanyaannya, berapa mol H2 akan terbentuk dari reaksi sempurna antara 6,23 mol Li dengan air, atau, dan yang misalkan yang kedua lagi adalah berapa gram H2 akan terbentuk dari reaksi sempurna antara 80,757 gram Li dengan air. Penyelesaiannya, kita tulis persamaannya dulu tadi, lalu kita cek apakah sudah setara apa belum. Ya. Jadi di sini di kiri ada 2 atom Li, di kanan ada 2 Li. Oke. Lalu H, di kiri ada 4, di kanan ada 4. Ya, dari mana? Yaitu 2 kali H dan 2H di sini, jadi 4. Kemudian O-nya 2 kali O, di sini ada 2, di sini ada 2 kali O, 2 juga. Jadi sudah setara. Karena sudah setara, berarti 2, ini artinya, tadi kan kita baca 2 mol Li bereaksi dengan 2 mol H2O menghasilkan 2 mol LiOH dan 1 mol H2. Kemudian yang pertanyaan pertama kan sudah dalam mol, ya kan? Tadi kan kalau sekian gram mol harus sekian mol menghasilkan berapa. Maka kita menentukan mol H2 yang terbentuk dengan perbandingan koefisien. Kita perhatikan molnya Li di sini dibanding dengan molnya H2 itu adalah di sini koefisien perbandingan, ya, ini koefisiennya 2, di sini 1. Jadi 2 itu dari sini. 2 ini dari sini. Terus 1 itu dari sini. 2 banding 1. Nah, artinya dari persamaan ini molnya N atau N-nya H2 itu sama dengan setengah molnya Li, setengah dari N-nya Li. Tadi diketahui Li-nya 6,23, jadi nanti akan menghasilkan setengah kali 6,23 yaitu 3,12 mol. Jadi akan terbentuk 3,12 mol H2. Bagaimana dengan yang B? Nah, yang B juga sama, kita tulis dulu persamaannya. Terus sudah setara tadi, ya kan, terus reaktan, tapi reaktannya belum dalam mol, yaitu gram tadi itu. Karena belum dalam mol, masih berupa gram, kita cari molnya dulu, yaitu dengan menggunakan persamaan tadi. Kalau diketahui gram, mau jadikan mol itu adalah
masanya dalam gram dibagi dengan massa molarnya. Dalam ini adalah punyanya Li. Tadi diketahui ini diketahui tadi 80,57 tadi itu kan diketahui. Terus ini kita dapat dari mana? 6,941 kita ambil dari atau kita lihat di tabel periodik unsur. Jadi di sana kan ada masanya Li itu 6,941. Massa molarnya gitu ya. Nanti sama cek. Kita hitung berarti 80,57 per 6,941 itu 11,61 mol. Oke, setelah ketemu, nah kita cari mol H2 yang terbentuk dengan perbandingan apa? Koefisien tadi, yaitu molnya perbandingan mol antara Li dan H2 itu sama dengan perbandingan koefisiennya, yaitu 2 dibanding 1. Artinya N-nya H2 sama dengan setengah N-nya Li. Tadi diketahui ini jadi 11. Setengah kali 11,61, 5,805 mol. Karena yang ditanyakan adalah berapa gram, maka dari mol ini kita rubah lagi menjadi gram, yaitu masanya atau gramnya H2 adalah mol H2 dikalikan dengan massa molarnya, yaitu 5,805 kalikan 2,016. Dari mana 2,016? Nah, ini adalah massa molarnya H2. Gitu ya. M-nya H2, berarti sama dengan 2 kali ya, 2 kali massa molarnya H gitu. Nah, di tabel periodik massa satu atom H itu adalah 1,008 gram per mol gitu ya. Jadi ini dari asalnya 2 kali 1,008 itu adalah 2,016 gitu ya. Jadi sekali lagi ini ngitungnya dari melihatnya dari tabel periodik. Nah, gitu. Itu contoh pertama. Nah, berikutnya untuk ini coba nanti dihitung ya. Metanol terbakar di udara dengan persamaan kimia ya, 2CH3OH plus 3O2 menghasilkan ya 2CO2 plus 4H2O. Nah, jika 200 gram metanol digunakan untuk pembakaran, berapa massa air yang dihasilkan? Nah, urut-urutannya tadi itu. Ya, kita cek. Kita cek. Kita tulis persamaannya tadi ya. 2CH3OH plus 3O2 menghasilkan 2CO2 plus 4H2O. Kita cek ya atomnya. Atom C kiri 2, di kanan 2B. Atom H di kiri 2 kali 3, 6, ditambah 2. Gitu kan? Berarti 6 tambah 2, 8. Di sebelah kanan 4 kali 2, 8. Sama. Atom O bagaimana? 2 kali 1, ya, 2, ditambah 3 kali 2, 6. 2 tambah 6, 8. Di sebelah kanan 2 kali 2, 4 ditambah 4 kali 1, 4. Berarti 4 tambah 4, 8. Sama. Jadi reaksinya sudah setara. Nah, sekarang kita tulis reaksi sudah setara. Nanti kalau belum ya kita setarakan dulu dengan urutan seperti tadi. Kemudian yang diketahui apa? Metanol. Metanol itu yang CH3OH ya. Digunakan untuk membakar. Berapakah massa air ya? Berarti massa H2. Nah, reaktan belum dalam satuan mol gitu. Maka kita ubah dulu menjadi mol ya. Nah, jadi kan tadi N-nya metanol atau CH3OH itu tadi sama dengan apa? Masanya CH3OH
dibagi dengan massa molarnya gitu ya. CH3O. Berapakah massa molarnya CH3OH? Kita hitung dulu. M besar ya. M-nya CH dalam kurung aja ya. M-nya atau sini. Massa. Sorry. M-nya CH3OH berarti sama dengan 1 kali massanya C gitu ya. 1 kali massa C tambah ini 3 sama 1 atau gini aja 3 kali massanya H ditambah 1 kali massanya O ditambah 1 kali massanya H. Nanti silakan dicek di tabel periodik. Nah, pasnya ya di sini saya ambil ini, saya ingat saya mata atom C itu 12. Jadi ini 1 kali 12 ditambah 3 kali, kita bulatkannya aja 1 gitu ya massa atomnya, karena tadi kan 1,001. Nah, 1,008. Terus massa atom O itu 16, berarti 1 kali 16, terus ini berarti 1 kali 1. Jadinya adalah 12 ditambah 3 ditambah 16 ditambah 1, yaitu 15. Nah, ini 17 tambah 3, 20. Ya, 20 ditambah 12, 32. 32 apa tepatnya adalah 32 gram per mol gitu. Nah, maka kita hitung molnya. Ya, molnya ini N gitu ya. Tadi kan massa per M besar gitu ya. Massanya diketahui 209 per 32. Berarti berapa itu? 209 per 32 itu 6,5. Saya ambil bulatnya aja 6,53 gitu. 6,53 mol. Nah, sekarang tadi kita lihat, kita cek di persamaannya tadi. Nanti kita ngitungnya tadi gini. Lalu kemudian perbandingan mol. Gitu. Perbandingan mol tadi antara yang karena yang ditanyakan adalah H2O, air ya, berarti CH3, CH3OH dan H2O. Berarti N-nya metana dibanding N-nya H2O atau air, itu dari persamaannya tadi adalah 2:4. Perbandingan koefisiennya 2/4 atau setengah. Atau dari sini dengan kata lain N-nya H2O itu berapa kalinya? Ya, 2 kalinya N metana. Jadi jadinya N-nya H2O adalah 2 kali itu 6,53, yaitu sudah gini aja ya, atau kalau mau dihitung juga enggak apa-apa. Ini sama hitung sendiri mol. Nah, yang ditanyakan kan massa air, ya berarti massa berarti M-nya H2O itu sama dengan N ya kan dikalikan dengan M-nya H2O. N-nya kan itu 2 kali
6,5. Nah, terus masanya H2O tentu saja 2 kali masa H gitu ya. Berarti 2 kali 1 ditambah 1 kali masa O tadi, 1 kali 16 gitu. Masa hidrogen 1, masa atom O 16, nanti dilihat di tabel periodik. Nah, itu nanti ketemu hasilnya gitu ya. 2 kali 6,53 dikalikan 2 ditambah 16. Itu 235. Kira-kira hasilnya sekitar, nanti dicek lagi hasil perkaliannya, 23,08. Nah, itu tadi contohnya. Jadi akhirnya yang dari 209 gram metana itu menghasilkan 235,08 gram H2O. Terakhir adalah mengenai reaksi pembatas. Reaksi pembatas. Misalkan di sini di dalam ada reaksi antara zat, dua zat gitu. Satunya berwarna hijau, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada tersedia zat warna merah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8. Berapa ini? 1, 3, 6, 12 gitu ya. Ada 12. Nah, reaksinya itu yang terjadi adalah setiap satu atom hijau itu hanya mengikat satu atom O. Sehingga nanti yang bisa berpasangan hanya atom merahnya tentu hanya ada 6. Sehingga ada sisa eh, begitu. Ada sisa 6 merah. Nah, atom yang berwarna hijau itu disebut sebagai bereaksi pembatas. Yang habis pertama, artinya atom hijau atau zat berwarna hijau itu kan habis bereaksi, itu disebut sebagai bereaksi pembatas. Nah, di reaktan yang pertama kali habis digunakan dalam reaksi kimia itu adalah bereaksi pembatas. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Urea itu dibuat dengan mereaksikan amonia dan karbon dioksida dengan reaksi 2NH3 ditambah CO2 menghasilkan NH2, 2 kali CO ditambah H2O. Ya, NH3-nya gas, CO2-nya gas, NH2 2 kali CO-nya atau ureanya adalah larutan dan H2O-nya cairan. Pada suatu proses, 637,2 gram NH3 bereaksi dengan 1142 gram CO2. Pertanyaannya, reaktan manakah yang merupakan reaksi pembatas? Hitunglah massa urea yang terbentuk dan berapa gram reaksi berlebih yang tersisa pada akhir reaksi. Nah, kalau ini berbeda karena ini oke ya. Tahap pertama tetap kita cek ya, apakah reaksinya sudah setara. Ya, dengan koefisien-koefisien yang ditampilkan di sini. Di sebelah kiri ada 2 atom N, di sebelah kanan ada 2 juga ini, 2. Oke. Hanya untuk atom H di sebelah kiri 6, di sebelah kanan 4 ya, 2 dan 2 ini 2 kali 2 4 ditambah 2 6. Oke, setara. C1 di sini 1. O2 di sini 1 dan 1. 2 juga, berarti setara. Kalau sudah setara, maka lanjut ke langkah berikutnya yaitu untuk menghitung reaktan mana yang merupakan reaksi pembatas, kita hitung terlebih dahulu mol dari zat-zat yang diketahui. Tadi diketahui NH3 637,2 gram dibagi dengan, untuk jadikan mol kita bagi dengan massa molarnya yaitu 17,3. 17,3 itu dari mana? Yaitu dari apa? Ini 1 kali
massa ada ya massanya H ditambah 3 kali massanya H. Ini N, sorry, enggak. Cuma kayaknya di sini nanti dia menggunakan ini. Tadi diambil tidak dibulatkan ya, tadi menjadi N-nya. Nanti saya mencek kalau benar 17,3. N-nya berapa, hanya berapa. Terus demikian juga dengan CO2 ini, 44,01 itu dari mana? Yaitu dari satu kali masanya C ditambah 2 kali masanya O, itu dari tabel periodik. Nanti kalau dijumlahkan ketemunya 44,01. Ya. Nah, untuk menentukan reaksi pembatas, dihitung jumlah mol NH2 2 kali CO atau urea tadi yang terbentuk dari jumlah NH3 dan CO2 yang diketahui. Kalau kita hitung dari NH3, tadi kan perbandingannya ya, molnya NH3 dengan urea tadi adalah 2:1. Sehingga N-nya NH2 2 kali itu adalah setengahnya mol NH3 atau 18,71 mol. Setengah kali 37,42, 18,7. Kemudian kalau dari CO2 tadi NCO2 dibanding N molnya CO2 dibanding molnya N2 NH3 2 kali CO itu 1:1. Sehingga mol dari urea adalah 25,95. Nah, NH3 menghasilkan urea paling sedikit. Jadi NH3 adalah bereaksi pembatas. Nah, ya. Kemudian karena bereaksi pembatasnya adalah NH3, berarti nanti jumlah urea yang dihasilkan ditentukan oleh jumlah bereaksi pembatas. Sehingga massa ureanya adalah mol dikalikan dengan massa molarnya, tadi 18,71 dikalikan 60,6. 60,6 ini dari mana? Dari ini tadi. Nah, ini dihitung dari NH2 2 kali CO itu berarti nanti dari 2 kali massa N itu ditambah 4 kali massa H itu ditambah 1 kali massa C ini 1 kali massa O, begitu nanti dijumlahkan. Ini sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Nah, itu. Jadi ketemunya itu 60,06 gitu ya. Hasilnya 1124 gram. Nah, jumlah mol yang tersisa berarti jumlah CO2 awal dikurangi yang terpakai. Jadi terpakainya 18,71, berarti 7,24. Masa yang tersisa ini. Oke, itu kira-kira. Nanti yang ini silakan dikerjakan berdasarkan contoh yang tadi. Ini kok tak tulis lagi ya. Atau kalau nanti teman-teman untuk mempermudah kita tulis begini ya, nanti ada. Maksudnya setelah kita lakukan perhitungan-perhitungan berapa molnya tadi itu begini. Ini kita tulis lagi ya. 2 NH3 plus CO2 menghasilkan NH2 plus 2O. Jadi berapa angka-angkanya? Oh ya sama gitu ya. Nah, nanti kita tulis mol-mol tadi itu. Ya. Molnya tadi yang itu yang NH3 adalah 37,42 gitu kan. Ini yang tersedia atau diketahui ya. Diketahui. Ini tadi berapa?
37,42 mol. Terus CO2-nya 25,95 mol ya. Ini tentu saja belum ada. Nah, kemudian yang bereaksi, kita tulis dulu yang habis bereaksi. Tadi yang bereaksi pembatasnya kan NH3. Reaksi pembatasnya adalah NH3. Berapa yang bereaksi? Yaitu semuanya bereaksi begitu. Semuanya bereaksi habis, berarti 37,42. Nah, dari perbandingan koefisien, maka kalau ini berat 37,2 mol, maka yang bereaksi dengan CO2 itu adalah setengahnya. Karena apa? Ini 2, ini 1. Berarti ini yang tinggal 1/2 kali ini gitu. Setengah kali 37,42 gitu. Ya. 37,42 kali setengah. Yaitu 6,884. Yang di sini berapa? Ya, yang segini gitu. Karena ini 2, ini 1, berarti ini nanti sama. Ini 6,8. Terus ini juga sama. Ini juga 6. Nah, baru kita hitung sisanya. Ini dikurangi tadi ya. Sisanya 0, nah ini sisanya berarti 25,95 dikurangi ini tadi gitu. Sini tadi dia di 18,71. 18,71 yang bereaksi ya. Nah, itu kira-kira begitulah ya, nanti kita buat bantu begitu ya. Nah, gitu. Nah, ini sisanya dikurangi gitu nanti berapa, dan kalau untuk produk ya tidak perlu dikurangi, ini adalah hasilnya berapa. Nah, setelah ketemu kita kalikan dengan LMR. Itu kira-kira nanti silakan supaya lebih jelas dilihat di textbook ya, bagaimana dan dipelajari ulang. Kira-kira untuk masalah reaksi kimia.